Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala ni'amillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan mengkaji sebuah tema yang berjudul Allah dan orang tua. Kita di dalam sebuah kehidupan, kita tak dapat mengingkari bahwasannya kita pernah mengalami sebuah proses atau sebuah kejadian yang dimana sebelum kita menempuh di dalam kehidupan di dunia ini, kita pernah mengalami di zaman atau masa atau tempat, yaitu alam rahim. Sebuah kehidupan mungkin kita tidak akan mengenal dunia sebelum tanpa melalui sebuah perjalanan yang ada di dalam alam rahim nanti. Proses kehidupan yang ada di dalam rahim, seorang ibu mengandung selama 9 bulan. Dari awal bulan ibu tidak merasakan apakah beliau sedang menjalani atau menyadari bahwasanya ibu kita telah dititipkan sebuah anak atau warisan yang dimana Allah memberikannya untuk sebagai amanah kepada ibu dan bapak kita. Bulan kedua ibu kita mulai mengalami sebuah kejadian yang mungkin kurang sehat untuk kedua orang tua kita. Ibu kita mual, muntah, sampai merasakan bahwasannya tidak enak untuk makan atau tidak enak untuk beraktivitas. Sebuah kejadian yang dimana pada bulan kedua barulah ibu kita mulai menyadari bahwasanya Allah telah menitipkan sebuah rahmat dan perjanjian atau amanah yang diberikan padanya. Terus berjalan seiring waktu sampailah bulan bulan keempat pada bulan masa kandungan di dalam perut ibu kita. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsinya memerintahkan kepada malaikat, ya malaikat, uktub, tulislah, wahai malaikat, tulislah bi arba'i kalimatin, dengan 4 perkara atau kalimat. Yang pertama, amalihi, yaitu amalnya atau perbuatannya, baik buruknya atau hidup senang atau hidup sulitnya anak tersebut pada di dunia nanti sampai akhir hayatnya. Yang kedua adalah kapan matinya anak, yaitu tentang maut, yang dimana ketika kita telah datang ajal kita, kita tak akan
mampu menghindarinya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menulis ajalnya pada ketika kita umur 44 bulan di kandungan. Selanjutnya, senang atau sulitnya masa hidup kita ketika kita telah 4 bulan, ditiupkanlah ruh kita beserta semua nasib kita yang ada di muka bumi nanti. Berjalan kepada proses 5 bulan, ibu kita mulai serba salah di dalam aktivitasnya sampai tidurnya. Kanan kiri terbaring, terjelentang. Beliau merasakan bahwasannya masa mengandung kita sangatlah sulit, sampai-sampai beliau kurang dalam tidurnya. 9 bulan pada momentum kelahiran kita yang ditunggu-tunggu oleh orang tua kita. Kita mulai merasakan akan lahir, kita akan terlahir di dunia. Tetapi orang tua pada dasarnya adalah taruhan nyawa pada dirinya, khususnya orang tua kita, ibu kita. Tarikan demi tarikan nafas dihembusnya dengan selalu mengharap ridha Allah untuk agar anaknya terlahir dalam keadaan yang selamat, dalam keadaan yang bentuk yang sempurna, tidak mengalami kecacatan satu sama sekali. Lahirlah kita pada 9 bulan setelah ibu kita melahirkan kita di dunia. Mulai lahir kita ditimang-timang, diberikan susu, air susu ibu. Kita mulai meminumnya. 9 bulan setelah dilahirkan kita disusui, kita mulai meraba akan kehidupan dunia kita. Umur 1 bulan, 2 bulan di dalam kehidupan kita, ibu kita menggendong kita, menimang-nimang kita, sampai-sampai lelah dan letihnya tidak merasa pada dirinya. Malam hari kita menangis, orang tua kita, ibu kita bangun untuk mendiamkan kita. Sampailah kepada salah satu ujung di mana usia orang tua kita yang semakin rentang. Kita mulai makin dewasa, kita makin sibuk dengan dunia kita, sedangkan orang tua kita telah mengalami masa tuanya, yaitu di mana seorang anak berbakti pada kedua orang tuanya. Banyak para anak atau anak dari yang lain tidak menyadari bahwasanya jerih payah ibu kita, orang tua kita di dalam mengasuh kita sampai dewasa kini. Sampai-sampai ada yang berani memberontak dengan kedua orang tuanya, sampai ada yang berani membunuh kedua orang tuanya. Mereka semua adalah anak yang durhaka dan dipastikan kehidupannya tidak akan senang dalam kehidupannya. Pada hari ini kami mengajak pada teman-teman, saudara, bapak, ibu dimanapun yang berada, marilah kita memuliakan orang tua kita. Bagaimana kita bisa mendapat ridha Allah ketika kita tidak bisa memuliakan orang tua kita dan berbakti? Dalam Al-Quran dikatakan, wala taqulu uf, janganlah kau katakan uf. Uf di sini bukan hanya kata
membantahkan sedikit saja niat dalam diri kita, maka itu kita ditutup oleh Allah rizki-rizki kita. Pada hari ini marilah kita muliakan kedua orang tua kita sebelum ajal orang tua kita, sebelum nyawa hilang di dalam diri orang tua kita. Marilah berbakti. Kehidupan di dunia hanyalah semata kehidupan dunia yang ingin diraih dengan kesuksesan itu dengan cara memuliakan orang tua kita. Dengan doa orang tua kita, insya Allah kita semua mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat, mendapat kesuksesan di dalam dunia dan akhirat. Ridallaha wa ridal lidain. Sebelum kita melihat kedua orang